3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Panjaitan SPDMM. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kisaran, CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Kali ini saya akan mempraktekkan aksi nyata saya modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Panjaitan SPDMM. Saya guru SMK Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan. Di sini percakapan praobservasi, saya akan amati ibu dalam melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan saya mensupervisi ibu dalam percakapan kali ini ya ibu, supaya ibu waktu saya adakan nanti supervisi, ibu tidak canggung lagi ya bu ya. Makanya saya ibu ajak cerita-cerita bagaimana kedepannya nanti, bahan apa yang ibu siapkan, alatnya apa, apakah ada infokus atau seperti itu ya bu ya. Tapi sebelum kita mulai supervisi ya bu ya, ada pertanyaan yang saya ibu tanya kepada ibu. Boleh kan bu? Boleh bu, boleh. Ya, ada beberapa pertanyaan yaitu, kira-kira ya bu ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai dalam pembelajaran di kelas bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan tentang kemiringan kurva. Yang kedua, peserta didik mampu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah soal tentang kemiringan kurva. Udah dingin kan? Oh seperti itu. Bagaimana area pengembangan yang ibu lakukan? Yang harus dicapai seperti itu ibu? Area pengembangan yang akan saya capai itu ada dua ya bu. Yang pertama itu area pengembangan pengetahuan, yaitu bagaimana anak-anak itu dapat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, baik itu tugas secara kelompok maupun dia secara mandiri. Seperti itu. Dan yang kedua, belum bu, yang kedua keterampilan. Area pengembangan keterampilan. Di situ saya akan memantau bagaimana siswa atau peserta didik kita dalam berdiskusi kelompok. Kita lihat dari nanti ada 3 jenis perilaku siswa. Yang pertama dengan 1 visual, 2 kinestetik, dan yang ketiga auditori. Nah, nanti dari situ saya pantau keterampilan mereka, bagaimana yang visual itu siapa aja, dan bagaimana pengerjaan di diskusi kelompoknya. Oh seperti itu ibu ya. Jadi bu, strategi pembelajaran atau metodenya ataupun itu yang ibu lakukan di kelas itu apa ya bu ya? Baik bu, untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, seperti itu bu. Apalagi zaman sekarang tuntutan kurikulum merdeka yang pembelajarannya itu berhamba pada murid atau peserta didik, yang tujuannya mendengarkan keluh kesah anak-anak itu bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok seperti biasanya ya bu, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Oh jadi media yang ibu lakukan apa ya bu medianya? Yaitu metodenya ya bu? Untuk media pembelajaran yang saya banyak gunakan yaitu media itu latihan. Apa ya? PowerPoint? Apakah seperti itu ya bu ya? Medianya biasanya saya gunakan PowerPoint atau juga dengan pembagian LKS atau LAS ya. Kemudian modelnya tadi saya lupa bu. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran basis masalah atau problem based learning atau BI bu. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok atau bermacam cara belajar yang mereka sukai bu. Bisa tanya jawab,
bisa dengan pendekatan kepada siswa secara pribadi. Oh, nah, kira-kira kapan Ibu laksanakan pembelajaran yang seperti Ibu tujukan tadi? Kapan, hari apa, jam berapa ya Bu? Supaya saya bisa mensupervisi Ibu langsung ke kelas. Kebetulan saya masuk di kelas 12 BR1 itu les ke 1 sampai ke 3. Jadi itu pagi, kemudian harinya itu adalah hari Kamis, Bu. Oh, jadi minggu depan itu ya Bu ya? Iya, minggu depan. Oh, jadi saya akan mengikuti Ibu bagaimana proses belajar mengajar Ibu, saya akan supervisi. Tapi Ibu tidak usah galau sekali Bu, itu hanya saya sebagai mensupervisi Ibu saja kok. Kita saling tolong menolong. Bagaimana cara kita menghadapi anak-anak itu supaya mereka itu mendapatkan ilmu yang baik dari guru-gurunya. Terima kasih ya Bu. Sebelum saya akhiri percakapan kita ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Kusnaini SPD, teman saya. Terima kasih Bu, saya juga mengucapkan beribu terima kasih karena saya sudah mendapatkan gambaran apa yang mau saya lakukan pada proses belajar mengajar di kelas minggu depan, dari mulai Bahannya, media, model, bahan yang saya gunakan, pokoknya banyak lah Bu. Saya sangat berterima kasih sekali. ya kalau begitu juga saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, mari kita berdoa, dipimpin oleh ketua kelas, kelasnya. Ya, oke. Sebelum belajar dimulai, pada kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersemangat dulu biar dapat lebih baik lagi menerima pelajaran dan lebih semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kita buat SBP sebelum memulai pelajaran. Apa gunanya SBP? Membuat rileks Bu. Oke, selain itu kalau saya sebutkan angka ganjil berarti kodiak. Angka genap yang saya sebutkan tepuk tangan 2 kali. Sampai saya ulang, kalau ada yang salah berarti harus didukung maju ke depan. Terserah mau berjoget, bernyanyi atau bercerita. Bisa dimulai? Ayo. Saya mulai. 4. Saya ulang. 9. Tepuk tangan. 9 angka apa aja? 9 angka genap apa ganjil? Betul apa orang? Pokok cerita kan hari ini masa lalu boleh. Masa mendatang boleh. Pantun ya? Aku pandai pantun. Apa yang mau bisa? Mau buat sholat-sholat orang ini juga boleh. Namanya SPP sebelum kita masuk pelajaran. Nah, apa? Terserah Tuhan saja mau kasih jodoh orang mana, asal jangan orang Israel. Banyak-banyak.
15, 20, 6. Lambat emang dia, lambat. Konsentrasi ya bilang. 7, 26, 9, 17. Hampir Bu. 21, 35, 40. Lambat. Lanjut aja. Nah, habis ini kita lanjut ke materi. Matakan saya dong Pak. Kata-kata mutiara apa? Kata-kata hari ini jangan lupa mandi biar hidup. Jadi kalau nggak mandi nggak hidup. Kan yang belum mandi sih, banyak yang belum mandi. Masih pada ngantuk. Oke, udah speaking hari ini selesai. Kita lanjut ke pokok bahasa. Minggu yang lalu udah ada materi mengenai kemiringan dan kekondongan rupa. Ada? Ukuran kemiringan dan keruncingan kurva. Kita bahas dulu ukuran kemiringan. Materi ini sebetulnya masuk kembali di kelas 10. Itu mengenai statistik. Kita juga statistik. Di kelas 10 ada yang namanya mean, median, modius. Ada? Ada data tukang, ada data kelompok. Kita buat kelompok diskusi. Ini kita buat ada 6 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3. Ini kelompok 1. Ya, anggotanya ada 6. Kelompok 2, 1, 2, 3. Nanti gabung kembali 1 ya. Baru kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Kelompok 5 semua aja yang ditulis sebelah sana. Ya, lebih dari kakak. Nanti yang 1 bisa masuk kembali. Oke, bentuk kelompoknya. Nanti ada saya suruh median, modus, mean. Buat kelompoknya saya berhadapan tarik mediannya. Lanjut. Tugas yang tadi diskusikan, saya kasih waktu 5 menit. Baru tampil setiap kelompok mewakili 1 orang. Yang lainnya memperhatikan dan kalau ada salah boleh bertanya ya. Oke, mulai diskusinya.
kelompok diskusinya adalah lebih semangat. Karena waktu sudah habis, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya percakapan setelah pasca observasi dengan saya Nur Ainun Panjaitan SPD MM CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Saya masih ditemani oleh Ibu Eri Usnani, SPDS. dan ibu pengajar praktik saya. Rita Aslelan Sinaga MPSI. Oke. Sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan observasi berikut, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada ibu, yaitu mengenai kegiatan sehari-hari setelah ibu saya observasi dan saya supervisi. Adapun pertanyaan yang saya tanya ya Bu ya, setelah supervisi tersebut, saya akan bertanya kepada Ibu bagaimana jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan tadi pagi. Terima kasih Bu. Menurut saya pribadi, observasi tadi pagi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Siswa juga antusias mengikuti kegiatan observasi. Tapi sebetulnya ada rasa grogi juga, ada canggung juga karena ada ibu pantau kegiatan belajar mengajar saya. Tapi karena itu adalah sudah rutinitas kami atau kita sebagai guru, memang harus kita jalani. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu pribadi ya, kendalanya yang Ibu alami setelah belajar itu apa ya Bu dalam kegiatan belajar yang Ibu lakukan tadi? Kendala yang iya. saya hadapi ya Bu, karena kita kan tadi ada diskusi kelompok dengan siswa, ada 5 kelompok di dalam satu kelas. Setiap siswa kan pasti memiliki perbedaan cara berpikirnya, cara belajarnya, apalagi kalau udah dilihat dari area pengembangan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan siswa. Masing-masing siswa memiliki perbedaan. Ada siswa itu yang bersifat visual, ada yang bersifat auditori, ada yang bersifat kinestetik. Jadi dari perbedaan itu, maka saya sebagai seorang guru, kita harus bisa membedakan bagaimana memberi pengajaran kepada siswa yang ketiganya ini. Oh, seperti itu Bu. Ya. Kira-kira kenapa mereka kurang aktif ya Bu? Ibu dalamilah, karena Ibu yang berhadapan langsung dengan anak-anak itu, kenapa mereka kurang aktif dalam belajar? Ya karena perbedaan mereka itu Bu, tiganya itu. Jadi di dalam kelompok itu ada siswa yang visual, ada siswa yang auditori, ada siswa yang kinestik. Jadi dari situ kita tidak bisa digabungkan kelompok ini visual semua, kelompok ini auditori semua, tidak bisa. Maka kita gabungkanlah ketiga perbedaan sifat siswa menjadi satu kelompok. Jadi nanti ada yang aktif, ada yang pasif, itu sesuai dengan karakter masing-masing. Oh iya Ibu. Intinya anak-anak ini ada yang bersifat visual, auditori, dan kinestetik ya Bu ya. Oke, jadi sampai di situ lah ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya akan terlaksana apa yang Ibu cita-citakan seperti yang diharapkan, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan terlaksana. Jadi kira-kira kapan Ibu laksanakan kedepannya cara belajar yang seperti itu ya Bu? Secepatnya ya Bu, karena saya kan masuk di kelas itu seminggu sekali. Jadi mungkin minggu depan insya Allah saya laksanakan, karena pembelajaran berdiferensiasi itu sangat dibutuhkan di kurikulum Merdeka. Oh, terima kasih ya Bu atas tanggapannya. Iya, sama-sama, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira setelah
Ibu dengarkan wawancara saya dengan yang saya supervisi. Tanggapan Ibu sebagai pengajar praktik saya gimana ya Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya Bu. Saya telah mengamati hasil percakapan Ibu CGP, yaitu Ibu Nur Ainun Panjaitan dengan Ibu Eli Kusnani SPD, sangat bagus sekali. Ya, terus perekapan coaching juga sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, pengembangan, era pengetahuan dan keterampilan ya Bu, sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Oh, terima kasih ya Bu sudah memperhatikan kami dalam sesi percakapan kami. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.